Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kasubag TU dan para Kasih Sudindik Jakarta Barat 1. Yang terhormat para Kasatrak Dikcam, para pengawas penilik dan pamong, para Kasubag TU SMA dan SMK Negeri, para Kasatpol SMP Negeri, para kepala sekolah semua jenjang, para pegawai PNS, CPNS Sudindik Jakarta Barat 1 dan Satlak Dikcam, para CPNS, PNS struktural di sekolah negeri, para pegawai penanggung jawab SKP, PNS, P3K di sekolah lingkungan Jakarta Barat 1. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui media daring dalam rangka sosialisasi SKP dan Renkin di lingkungan Jakarta Barat 1. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kesekian kalinya kita bersilaturahmi melalui Zoom ya Bapak dan Ibu, tidak apa-apa karena memang kesibukan dari kita semua, sehingga melalui Zoom pun informasi tersampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu yang kita hormati, terkait dengan Renkin Bapak dan Ibu, nanti akan dijelaskan oleh Mas Lukman bagaimana Renkin itu dibuat dan berdasarkan apa Renkin itu dibuat ya Bapak dan Ibu. Jadi secara gambaran saja bahwa SKP manual itu melalui sasaran kinerja yang sesuai dengan SOTK di kita Bapak dan Ibu. Contoh kalau Kasubag TU itu sesuai dengan Pergub nomor 57. Kemudian dari setelah sasaran kinerja itu ada, baru disalin di Renkin yang ada di SPPP masing-masing. Setelah itu baru ranking tersebut nunggu divalidasi oleh atasan kita ya Bapak dan Ibu. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara membuat SKP dan Renkin akan dijelaskan secara gamblang oleh Mas Nukman, staf PTK dari Sudin Jakarta Barat 1 yang menangani terkait dengan kepegawaian. Untuk itu kepada Mas Nukman disilakan. Mohon disimak dengan baik ya Bapak dan Ibu. Silakan Mas Lukman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Kepada yang saya hormati, Suaranya kecil ya. Kasubag TU dan para Kasih Sudindik Jakarta Barat 1. Lalu yang saya hormati para Kasatlag Dikcam. Lalu yang saya hormati para pengawas penilik dan pamong ya. Iya, suaranya kecil. Mas para- izin Mas, suaranya kecil. kurang jelas Mas. SMA. Terlalu kecil suaranya Mas Lukman. Sekarang udah gede belum suaranya nih? Masih kecil, Pak. Masih kecil. Masih kecil. Masih kecil suaranya nih. Pakai power Mas Lukman, powernya yang besar. Masih kecil suaranya nih. Udah cukup ini. Ya cukup ya. Saya lanjut Coba ya. Mas dites lagi. Ah. Iya siap. Sudah terdengar Bapak dan Ibu jelas suaranya? Sudah Bu, sudah terdengar jelas. Sudah terdengar jelas ya. Amin. Sudah Bu, udah jelas Bu, udah. Baik, saya lanjutkan ya. Juga yang saya hormati kepada Kepala Sekolah Satuan Negeri semua jenjang,
lalu para pegawai PNS maupun CPNS dari Sudindik dan Satlak Dikjam, lalu para pegawai CPNS yang ada di lingkungan Satuan Pendidikan, di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Bapak Ibu, izinkan saya mulai ya sosialisasi terkait pembuatan SKP, Renkin, dan Perkin ya di lingkungan Jakarta Barat 1 untuk tahun 2025. Izin saya share screen ya. Hmm. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat apa yang saya share screen? Udah, Pak. Sudah, Pak. Jadi gini, untuk SKP masih sama ya Bapak Ibu ya dengan yang tahun sebelumnya. Jadi untuk periodenya masih sama, per 1 Januari sampai 31 Desember, isiannya juga masih sama, hanya yang dihilangkan bagian 40 JP ya, 40 JP-nya dihilangkan. Jadi gini, kalau yang di SKP saya, bentar. Kalau di SKP saya, nah ini, bagian ini dihilangkan aja ya. Jadi ini untuk saat ini implementasi 40 JP itu hanya jadi targetnya eselon 2 ya. Jadi untuk kita semua yang di bawah sudah tidak perlu lagi melampirkan ini ya di SKP-nya ya. Jadi nanti cukup mengganti tahun dan pejabat penandatangannya mengikuti yang menjabat di bulan ini ya. Jadi meskipun nanti periodenya dari Januari sampai Desember, tetap mengikuti yang menjabat di bulan ini ya. Jadi karena sekarang sudah kembali lagi ke Buawat ya untuk guru-guru PNS ya. Jadi nanti untuk pejabat penilainya ada di PLT kasih PTK saat ini yaitu Buawat ya. Itu. Untuk tanggalnya juga masih sama, menghindari tanggal merah ya. Kenapa tanggal tanda tangan nggak pernah tanggal 1? Karena yang dilihat kalau tanda tangan jangan tanggal merah, jangan hari libur ya. Makanya kenapa kita selalu nulisnya di tanggal 2 atau 3 ya. Biasanya nggak ada patokan khusus harus tanggal 2 harus tanggal 3, tapi saran saya karena emang saya lihat di tahun berjalannya juga tanggal 2 emang hari kerja, jadi dimasukin aja yang terdekat dari tanggal 1-nya ya untuk tanggal tanda tangan. Jadi nanti yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat itu sasaran dan lampiran sasaran ya. Sama untuk tanggalnya tetap di tanggal 2 dan diakhiri sampai 31 Desember 2025. Kecuali yang mutasi ya. Jadi saya infokan sedikit untuk yang kena mutasi. Karena kebetulan kan kita dari suku dinas kan sering melakukan redistribusi Bu ya untuk saat ini ya. Sudah 2 tahun lah. Kita selalu ada redistribusi beberapa guru, terutama untuk yang ASN, karena ada pembuatan SKP disesuaikan dengan tanggal SK-nya. Contoh, misalnya Bapak Ibu ada yang mutasi per 1 Juli, tinggal dibuka tanggalan. Lihat tanggal 1 Juli hari apa ya. Kalau emang tanggal 1 Julinya bukan tanggal merah, ya udah periodenya ditutup dari 1 Januari sampai 30 Juni. Buka barunya di 1 Juli sampai 31 Desember. Dan tanda tangannya juga bisa di tanggal 1 Juli. Ya. Jadi saya ulang ya. Jadi untuk periodenya, apabila ada yang mutasi di contoh 1 Juli SK-nya, cukup karena ngelihat tanggal 1 Julinya ini ada di hari kerja, jadi bisa disamakan dengan periodenya per 1 Juli sampai 31 Desember. Tanggal tanda tangannya juga bisa 1 Juli 2025 gitu ya. Jadi bikinnya 2 ya, kalau yang mutasi per 1 Juli. Jadi udah mulai bikin 2 kali nih. 1 Januari sampai 30 Juni, lalu tanggal 1 Juli sampai 31 Desember gitu. Jadi nanti untuk yang kena mutasi, kebetulan saya kan ada datanya di sini, jadi nanti akan kita panggil ya.
untuk menyelesaikan dan untuk ditandatangani oleh pejabat yang menjabat saat ini ya. Seperti itu ya untuk yang mutasi ya. Selebihnya normal aja, hanya menghilangkan 40 JP ya, gitu. Dan untuk yang P3K, jadi sekalian izin ya Bapak Ibu ya, untuk yang mewakili diinfokan saja ke rekan-rekan P3K apabila di sekolah Bapak Ibu ada yang dapat P3K. Jadi di sini masih sama ya, masih sama juga. Dan gini, kemarin itu ada kasus di mana P3K tahun 2023 itu nggak ada yang melaporkan ya. Jadi saya juga lupa waktu itu ya kolektifannya gimana. Tapi saran saya, meskipun kita belum nagih, diselesaikan saja ya SKP-nya ya. Jadi jangan nunggu kita nagih. Karena kalau sudah nagih SKP, kadang minta dari dinas itu mintanya cepat. Karena ini kan udah dari tahun lama, mestinya udah punya arsipnya gitu. Jadi jangan nunggu kita tagih baru dibuat. Jangan dibiasakan seperti itu ya. Karena saya nggak tahu nanti keperluan SKP Bapak Ibu buat apa. Meskipun yang sudah sangat terlihat sampai saat ini kan pasti buat naik pangkat, yang saya tahu sampai saat ini. Memang kalau SKP P3 kan saya nggak tahu buat apa. Apakah masalahnya buat perpanjangan kontrak atau gimana. Saat ketahuan nggak melaporkan, ditakutkan bermasalah ya. Jadi kalau udah ada arahan seperti ini, silakan diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Terutama yang P3K yang nggak dalam pantauan saya langsung maksudnya. Nggak dalam pantauan suku dinas karena langsung ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Agar kepala sekolahnya juga bertanggung jawab mengingatkan, mengarahkan untuk menyelesaikan SKP-nya ya, dan diarsipkan apabila kita meminta untuk melakukan pelaporan agar semua melapor ya. Bukan jadi bingung gimana buatnya, masa 2023 masih nanya gimana buatnya kan. Sedangkan kita udah 3 tahun terakhir ini masih dengan format yang sama ya. Ingatkan kembali untuk Bapak Ibu, terutama bagi ASN ya, yang harus menyelesaikan SKP yang menjadi kewajiban kita ya. Dan sebelum saya lanjut ke yang bagian ranking, untuk SKP, dan dilihat lagi ya, selama ini Bapak Ibu bikin SKP-nya gimana. Karena gini, di SOTK kan kelihatan ya. Jadi gini, saya buka dulu SOTK ya. Pergub 57 tahun 2022. Saya buka dulu ya. Jadi di sini bisa dilihat lah di sini. Apa saja yang jadi tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu ya. Tinggal dicari aja keywordnya Dinas Pendidikan ya. Jabatan fungsional, jabatan struktural, sampai eselon-eselonnya semua ada di sini. Gitu. Karena dasar untuk membuat SKP itu ada di sini Bapak Ibu ya. Gitu. Potong Mas, itunya layarnya. Potong. Masih kepotong nggak? Nggak full, iya nggak full gitu. Masih kepotong nggak? Mas, masih. Kepotong nggak? Enggak tuh, enggak kepotong, Pak. Enggak, memang Nggak tampilan full, kalau udah ini kan nggak Word, tambah. Bu. Agak dibesarin dikit aja. Di sini Mas, tidak, di agak sini dibesarin. tidak. Aman. Tidak Aman. Baik. Iya, Baik, aman, Nggak sama aman. ibadah. Perbesar aja. Cuma diperbesar aja. Iya, sebentar ya. Tuh, nih dari sini dari bab Dinas Pendidikan nih, dari halaman berapa nih? Halaman 28 nih. Dilihat dari sini gitu. Apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu ya di sini dan dituangkan dalam kegiatan di SKP ya. Jadi saya hanya mengulang apa yang biasa kita lakukan sebelumnya. Semua yang kita lakukan itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dari sini. Dari pergub ya. Jadi apa-apa kalau bingung lihat pergub. Ngerjain apa-apa bingung lihat pergub pokoknya. Karena semua apa yang kita kerjain di sini ada pergubnya ya Bapak Ibu ya, gitu. Termasuk apa yang dikerjain Bapak Ibu selama ini gitu. Bisa dilihat di sini ya. Jadi di bab 2 Dinas Pendidikan tinggal dilihat di sini apa aja yang mana yang nyambung dengan jabatan Bapak Ibu saat ini ya. Misalnya saya lihat dulu nih, ini masih bidang dinas. Nah, ini udah mulai suku dinas ya di sini ya. Suku dinas. Dan masih P4 OP, Pusdatin, PT Sarpras,
Nah, di sini Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri, TPA, semua di sini ada kedudukan, kepalanya, tugasnya apa gitu, tugas dan fungsinya apa di sini kelihatan ya, kedudukannya apa yang menjadi, nah ini kayak di sini nih kan, mulai dari sekolah dasar nih, yang kebetulan kita pegawainya paling banyak ya di sekolah dasar itu. Sekolah dasar negeri mempunyai rombongan belajar 10 sampai 15 tuh. Dengan tugas membantu kepala sekolah negeri dalam tuh. Poinnya dari A sampai apa tuh? Sampai W. Sekarang coba saya tanya, ada nggak yang bikin A sampai W? Yang saya lihat sih nggak ada ya, gitu. Cuman gini Bapak Ibu, kalau emang kelihatan ada nyambungnya, nggak apa-apa silahkan. Tapi seenggaknya gini, sampai saat ini tuh saya masih ngeliat ada SKP yang cuma 3 tupoksinya. Aduh, masa cuma 3 gitu loh. Sedangkan di Pergub ini banyak loh apa yang jadi kerjaan Bapak Ibu di sini ya. Coba diingatkan kembali ya. Karena gini Bapak Ibu, saya termasuk yang di PTK, kita nggak bisa mantauin satu-satu. Jadi tolong untuk Bapak Ibu kepala sekolah bisa membantu melihat lah apa yang dibuat oleh guru-guru Bapak Ibu. Masa masukin cuma 3? Ini banyak loh tuh. Poin 5 nih Bapak Ibu. Sekolah dasarnya punya rombongan 10 atau sampai dengan 15 dengan tugas membantu kepala sekolah negeri dalam apa? Tuh. Misalnya gitu. Ya, tugas dan fungsinya gitu. Di sini kelihatan semuanya ya. Maksudnya jangan terlalu dikit lah maksud saya. Kan gimana pun kan di sini ada banyak apa yang bisa jadi pekerjaan Bapak Ibu. Masih dimasuknya cuma 2, cuma 3 gitu. Ya. Saya cuma minta bantuannya untuk Bapak Ibu kepala sekolah untuk melihat kembali teman-teman, rekan-rekan kita para guru di satuan pendidikannya Bapak Ibu untuk dilihat pembuatan SKP-nya. Jangan hanya diprintin aja dari sekolah ya, dilihat juga gitu. Nggak bisa kalau saya dari Sudin doang ngecek satu-satu, Bu, pegel. Ada 4.000, Bu, PNS, Bu, pegel saya ngecek sendiri mah. Jadi harus dibantu oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan gitu. Karena kita akhirnya hanya memfasilitasi apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu ya. Gitu. Ini untuk SKP ya. Jadi sementara informasinya hanya seperti ini aja. Untuk kertas tetap ya pakai F4 ya. Jadi jangan nanti masih ketukar-tukar aja A4, F4. F4. Nah, itu ya yang lebar kertasnya tuh. Jadi pakai kertas F4. Kalau sebelumnya tahun-tahun sebelumnya pernah di format A4, di format dulu. Nah, ini satu lagi. Jangan jelek banget lah formatnya lah, karena ada yang kayak nggak dirapihin gitu SKP-nya. Maksudnya masa ada yang kecil banget gitu loh pas lagi di scan. Kayak nyut gitu di tengah gitu. Dirapihin Bapak Ibu SKP-nya, jangan cuma di print. Yang penting udah ada datanya di print gitu, kayak ngasal jadinya saya ngelihatnya ya. Karena nggak enak juga dilihat beri tanda tangan sama kasih sama Kasudinnya di sini gitu ya. Yang agak rapih lah. Gak butuh waktu banyak kok ngerapin format doang gitu ya. Misalnya minimal kalau di print udah beginilah tampilannya lah, masih agak rapih lah ya, gitu. Jangan kayak kepotong nyiut di sini. Ini sampai saat ini tuh masih ada aja yang kayak begitu, nyiut ke segini tuh, nyiut segini nih. Nyiut begini, dirapihin gitu loh. Kan dikasih space F4 kan agak lebar, dibikin agak kelihatan gitu. Kan bisa dilebarin space ininya, diatur gitulah. Jangan yang cuman langsung print gitu ya. Karena saya menginfokannya hanya seperti itu aja untuk SKP. Sebelum saya lanjut ke bagian ranking, ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Izin Bunda Wawat, Pak Nukman. Ini di tempat saya pras dari SDCT 10, Cengkareng. Di tempat saya ada CPNS baru. Nah, pertanyaan saya memperjelas aja. Kapan mulai tanggal periodenya, terus sama siapa pejabat atasannya. Itu aja Pak Nukman. Terima kasih. Baik. Nah, sambil kebetulan kan ada kepala sekolah semua di sini ya. Jadi gini, sekalian saya izin. Karena CPNS ini masih baru, saya mau bikin sosialisasi khusus besok. Jadi saya sekalian izin juga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kedapatan CPNS ya. Jadi saya akan melakukan sosialisasi khusus
untuk memberitahu fundamentalnya membuat SKP ya, karena saya harus mengajarkan dari nol. Jadi nanti untuk undangannya menyusul khusus CPNS ya, karena saya harus memberitahu apa yang menjadi dasar-dasar mereka membuat SKP dan rankingnya dan lain-lainnya ya. Nanti untuk undangannya menyusul. Jadi untuk pertanyaan terkait pembuatan CPNS, nanti saya yang langsung mengarahkan ya. Gitu. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya terkait SKP? Sama ini sambil menginfokan juga untuk tanda tangannya, kan ini kan tetap harus ditanda tangan. Nanti menyusul ya, jadi nanti kita informasikan lebih lanjut. Kemungkinan metode tanda tangannya masih sama ya dengan yang tahun sebelumnya ya. Jadi kemungkinan per kecamatan kita kumpulin lagi agar langsung ditanda tangan di lokasi dan tidak tercecer di Sudin ya. Kurang lebih begitu. Ada lagi ya, silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih. Pak Nukman, apakah suara saya terdengar? Ya Bu, terdengar Bu. Baik, Pak Nukman, izin bertanya. Untuk periode ini kan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila ASN tersebut mendapatkan mutasi di bulan Juli nanti, di bulan Juli atau di bulan Agustus atau selanjutnya, jadi membuat 2 periodenya ya Pak ya. Jadi 1 Januari sampai dengan 30 Juni, nanti dilanjutkan lagi 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Seperti itu. Ide ngejalan semua, takutnya barang-barang yang lain kan. Jadi gini Bu ya. Kalau untuk periode tetap Bu 1 Januari sampai 31 Desember gitu. Kan dia nggak tahu kalau bakal dimutasi atau dia mengajukan mutasinya diterima di bulan Juli. Periodenya tetap nih 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi nanti berarti kalau yang kena mutasinya di Juli berarti nanti langsung sekalian bikin evaluasi nih. Evaluasinya yang dipotong baru gitu ya. Evaluasinya dipotong 1 Januari sampai misalnya tadi 1 Juli ya udah sampai di sini tulis 30 Juni gitu. Lihat akhir bulannya di mana ya gitu. Tanda tangannya 30 Juni tinggal dilihat 30 Juninya hari kerja apa hari libur. Kalau hari libur dimundurin aja ke tanggal 1. Kalau ternyata hari kerja ya nggak apa-apa di tanggal 30. Begitu ya. Nanti langsung bikin sasaran baru di bulan Julinya. Nah, sasaran barunya di Juli baru 1 Juli sampai 31 Desember gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Bingung nggak? Enggak lah ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup, terima kasih Pak Nukman. Bisa Bu, mari sama-sama. Ada lagi? Saya Pak Nukman, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Ya, Bu. kan baru menjadi kasatpol baru, jadi belum paham nih Pak, untuk mendapatkan format segala ini bagaimana ya Pak? Udah 3 tahun Bu, formatnya sama aja. Cari aja teman yang sejabatannya sama, begitu aja lah kalau saya mah ya. Karena yang saya tahu pekerjaannya kan sama aja nih kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah jenjang SD. Ada 100 berapa sekolah di sini ya. Kan sama aja rata-rata kerjaannya kan. Nggak apa-apa Bu. Kita lihat gitu dari rekan yang dengan jabatan yang sama. Tuh ya. Baik, Karena Pak. kalau untuk format masih sama aja kok dalam 3 tahun terakhir gitu. Ternyata mau lebih inovatif, ya udah silakan dilihat di Pergub SKTK-nya. Ibu silakan kalau mau ngelihat dari sini, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah juga Bu. Karena kan tetap pakai dasar kita, dasarnya dari sini. Pergub 57 tahun 2022 ya. Sampai saat ini Pergub terakhirnya ini terkait SOTK ya. Paling gitu ya Bu. Yang penting kalau gini, karena saya tahu masih kebanyakan yang bingung kalau masalah mutasi. Ya, kan kebetulan kan juga mutasi kan nggak banyak. Nggak apa-apa, nanti nanya aja ke saya kalau emang untuk penentuan tanggalnya masih bingung ya. Paling gitu aja ya. Ada lagi yang mau ditanya? Lanjut. Saya lanjut ya. Ya nggak berlama-lama. Untuk Lanjut. SKP, jadi tadi ya jangan lupa ya kertasnya F4, tanggalnya jangan sampai salah. Jangan sampai kayak kejadian di Tambora ya, semuanya dari ulang ngeprintnya ya. Jadi lama proses tanda tangannya ya. Jadi nanti karena kita masih banyak waktu, saran saya dicek ulang. Jadi jangan nunggu hari H kita ngasih undangan tanda tangan baru ngeprint ntar malam sebelumnya gitu ya. Jangan mepet-mepet. Biar ada persiapan gitu ya. Saya lanjut. Jadi ini untuk yang pegawai struktural. Jadi gini. Untuk ranking
Jadi kita kan ada beberapa PNS-PNS di staf dan PNS-PNS Kasubag Tata Usaha ya, terutama yang eselon ya. Jadi tinggal klik aja Renkin, keluar tampilan. Ini kelihatan nggak tampilannya nih? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Ya, Kelihatan. oke. Yang ngisi ranking siapa, Pak? Yang ngisi ranking siapa, Pak? Yang struktural, Pak. Oh ya Struktural. udah. Pegawai struktural ya. Jadi untuk Renkin, kalau dia eselon, nanti langsung ngeloading di sininya. Pas Bapak klik tambah, Bapak Ibu klik tambah, periode masukin, nanti dia langsung ngeloading sendiri, narik dari perkin. Ya. Untuk perkinnya Bapak Ibu eselon, tinggal dicocokin sama yang di esakip ya. Targetnya sama apa enggak. Kalau targetnya nggak sama, silakan lapor ke bagian keuangan di Sudin ya, gitu. Ada kata nggak ada nih, nggak punya perkin, ya udah tinggal masukin lewat SOTK yang tadi gitu ya. Misalnya gini, nggak ada perkin, udah ya, udah berarti tinggal ranking dasar aja ya, sama kayak yang staf-staf yang lain juga, struktural yang lain. Jadi gini, saya ulang ya, buka ranking periode 2025, lalu klik tambah, muncul seperti ini. Dipilih periodenya ya, sudah otomatis dari Juni sampai Desember. Sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal tambah kegiatan. Di sini ada yang membedakan dari yang tahun sebelumnya dengan saat ini. Misalnya kegiatan yang saya lakukan, kalau dari SSTK misalnya melakukan pemeriksaan. Misalnya gini, yang saya lakukan misalnya. Saya punya target tiap TW 1. Total ada 4 TW, berarti saya masukin 4. Satuannya dokumen. Karena di sini kolomnya hanya 3 dan kegiatan ini selalu dilakukan tiap TW, jadi TW satunya ditumpuk sama TW 2, jadi masukinnya 2, 1, 1 ya. Rumus capaiannya dimasukin normal dengan rumus realisasi akumulasi. Karena saya lakukan tiap bulan gitu ya. Ini ya, baru klik tambah. Nah, udah masuk, tampilannya seperti ini ya. Gitu ya. Saya ulangi dengan contoh lain ya. Misalnya saya tambah kegiatan nih. Paham ini. Oh ininya Juli Desember ya. Januari. Melakukan Aneh loh. Ya kan TW satunya udah lewat. Ya itu TW satu numpuk tadi. TW duanya gabung di satu. TW dua juga udah lewat sih. Yang 40 dibuang ya? Atau tolong mic-nya dulu ya, jangan nyala dulu mic-nya ya. Bocor. Karena yang dengerin jadi bingung nanti dengerin siapa ya. Ini saya lanjut ya. Misalnya kan ada pelaporan tahunan melakukan SKP dan LKPN misalnya. Misalnya bentuknya seperti ini ya. Di semua satuan pendidikan di JB1 gitu. Target saya di kapan? Hanya 1 misalnya. Saya cuma melakukan di akhir tahun atau dengan awal tahun, berarti target saya 2. Ada di TW 1 dan di TW 4. Berarti TW 1-nya karena ada di TW 2, biarin saya masukin 1 di sini, ini saya kosongin, saya masukin lagi di TW 4. Rumusnya normal, ininya absolut. Kenapa nggak akumulasi? Karena bukan yang saya lakukan tiap TW gitu. Kalau sifatnya rutinitas, baru kita pilihnya akumulasi. Misalnya tiap TW ngeluarin satu gitu. Tiap TW ada yang dikerjakan lah. Nah, itu pakai rumusnya yang akumulasi. Karena saya untuk kegiatan ini hanya saya lakukan di awal tahun dan di akhir tahun, di TW 2, TW 3 enggak, sedangkan ini kolom ini baru mulainya di TW 2, jadi tetap saya masukin di sini untuk menggantikan isian yang ada di TW 1, lalu mengisi yang di TW 4 dengan rumus normal dan rumus realisasi absolut. Udah diklik tambah gitu. Nah, nggak bisa tuh. Kok nggak bisa ya? Bentar. Ini saya masukin 2. Bentar. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Kayaknya ada salah ini nih.
Akumulasi. Saya lanjut lagi share screen-nya ya. Jadi sepertinya saya ada salah informasi ya. Jadi gini. Kalau untuk absolut yang hanya saya lakukan di 1 TW dari 4 TW ini gitu. Jadi misalnya kalau ini saya lakukan hanya di akhir tahun. Jadi saya hanya masukkan 1 di sini ya. Gitu ya. Begitupun sebaliknya. Kalau jadi misalnya saya langsung buat 2 dokumen misalnya bentuknya atau 2 laporan berarti ininya 2 langsung di bagian sini aja gitu. Jadi absolut hanya untuk hanya 1 gitu dari 4 triwulan kita hanya melakukan 1 kali di tiap TW-nya gitu ya. Baru pakai yang absolut gitu. Jadi baru dia mau. Jadi ternyata kalau kita bikinnya ada 2 dia nggak mau dia di sini. Kok sekarang mau nih? Sebentar. Oh. Tuh, ya. Jadi pengisiannya begini ya. Dan yang saya tahu kan Bapak Ibu ini kan terutama yang Kasubag kan sudah ada pekerjaan rutinnya ya. Jadi kurang lebih sama aja ya yang dilakuin ya. Termasuk juga para Kasatelak Kecamatan, Kasatelak SMP dan staf-stafnya biasanya kan ya paling yang rutin kan ada kegiatan BOS ya. Maksudnya pendataan BOS atau laporan keuangan lah atau aset gitu dilakukan tiap TW ya udah tinggal dibikin aja. Targetnya 4, di sininya 2, 1, 1. Pakainya normal, sininya akumulasi gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi yang membedakan dari tahun sebelumnya itu hanya TW1 dan TW2-nya digabung di TW2 ya. Targetnya begitu. Jadi kalau udah silakan disimpan dan divalidasi sesuai dengan atasan pada akun rankinnya, akun ETPP-nya masing-masing gitu ya. Dan ini untuk ranking ini harus diselesaikan di sebelum 31 Juli lah, 31 Juli ya, gitu. Informasinya seperti itu dari dinas, takutnya lewat 31 Juli nggak kebuka gitu ya. Jadi saran kami sebelum 31 Juli sudah diselesaikan ya rankingnya ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanya untuk ranking? Halo, ada yang mau ditanya? Lanjut. Sebentar Pak, saya mau bertanya. Ya, gimana Bu? Silakan Bu. Berarti tadi kan Mas Nukman bilang itu hanya untuk eselon ya. Berarti kita kan, maaf nih, Kasatpol kan tidak eselon. Berarti tetap kita membuat ranking ya Mas? Ya, jadi gini, kalau eselon ada 2 Bu, ada perkin, ada tarikan dari perkin, ada yang tupoksi gitu. Kalau yang non eselon hanya tupoksi saja gitu. Tupoksinya ngelihat di mana? Ya di yang tadi lagi, Pergub 57 tahun 2022. Di sini ada semuanya ya, apa yang jadi pekerjaan Bapak Ibu gitu. Jadi sebelum bikin ranking, bikin SKP-nya dulu gitu ya. Karena saya biasanya sama-sama aja, jadi saya kasih gambaran kayak gini nih. Saya lihat SKP. Apa ranking saya tahun lalu ya, gitu. Misalnya melaksanakan pemeriksaan. Tuh. Dari SKP saya memang sudah ada di sini. Melakukan pemeriksaan nih di sini. Bentuk 4 laporan yang saya lakukan tiap TW. Ya. Dituangin di ranking gitu. Ya. Jadi nanti di aktivitas, di menu aktivitasnya ada nanti muncul di utama nih gitu. Kapan momen-momen saya melakukan pemeriksaan gitu.
Gambarannya seperti itu gitu ya. Jadi selesaikan dulu SKP-nya. Apabila ada yang mau ditambah silakan ditambah. Dan jangan lupa yang tadi ya dikurangin nih. Ini jangan lupa dibuang nanti nih. 40 JP-nya dibuang. Udah. Nanti baru dibuat renkinnya, dimasukin nanti apa yang jadi target Bapak Ibu di SKP dituangin ke renkin. Jadi Baik. kalau di SKP target tahunan, di renkinnya target per triwulan gitu ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Paling gitu ya Bu. Baik, Mas. Makasih. Ada lagi yang mau ditanya terkait renkin? Dan untuk yang mutasi ya, karena sampai saat ini juga belum ada informasi. Jadi nanti apabila tampilannya tidak seperti ini rankinnya ya, jadi maksudnya pas ngeklik rankin terus klik tambah periodenya beda nih, atau ada yang tampilannya berbeda, nanti boleh japri langsung ke saya ya, rankinnya ya, gitu. Karena takutnya ada perbedaan kalau yang kena mutasi gitu ya, atau yang sedang mengajukan mutasi atau yang sedang pindah ya, gitu. Ada yang mau ditanya terkait rankin? Kayaknya udah cukup ya, karena emang sampai saat ini maksudnya informasinya masih sama ya, gitu. Apa yang menjadi target TW1, TW2, dan ini terakhir nih, ada bagian MPPH ya. Tetap meskipun nggak dilampirin, tetap dibuat MPPH-nya ya. MPPH itu dari mana? Dari yang ini. Lihat lagi kayak yang tadi, dari yang nyambung apa yang jadi pekerjaan Bapak Ibu. Itu. Maksudnya gimana? Apa yang jadi targetnya kepala dinas, jadi targetnya Kasudin juga, jadi targetnya Kasih juga, jadi targetnya kepala sekolah juga, jadi targetnya Kasubag juga, jadi targetnya staf-stafnya juga gitu. Tinggal cari peran Bapak Ibu di bagian mana gitu. Makanya disebutnya matrix cascading ini, turunan maksudnya. Apa yang jadi kontribusi kita terhadap dinas pendidikan. Misalnya tinggal lihat aja di jenjang apa nih. Misalnya Bapak Ibu di jenjang SD, cari yang di sini yang nyambung dengan jenjang SD. Gitu. Yang SMP, jenjang SMP, dan seterusnya ya. Tuh. Nanti bisa dilihat di sini. Ini yang Sudin. Ini yang dari dinas ya. Biasanya kita bisa ngelihat dari Sudin untuk yang di saat ini. Dari Satuan Pendidikan Negeri ya. Dengan lihat aja misalnya kalau mau ngelihat turunannya dari Kepala Seksi SD. Misalnya di sini dia ada 3 nih turunan langsungnya nih. Tuh. Misalnya tuh. Tercapainya jumlah satuan pendidikan menyelenggarakan proses belajar dan ujian. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar ya. Nah, itu pendanaan kemudian operasional gitu. Rinciannya apa? Bapak Ibu pasti tahu kalau gini-gini ya. Karena ini tuh negatif pembinaan terhadap minat dan bakat siswa gitu. Ini jadi targetnya kasih SD, tapi pasti Bapak Ibu kepala sekolah punya peran di sini. Gitu. Perannya apa? Ya pasti Bapak Ibu tahu sendiri ya. Nggak perlu saya jelasin kalau bagian itu. Jadi sebagai peran Bapak Ibu terhadap dinas pendidikan gitu ya. Karena semua pasti ada perannya masing-masing gitu ya. Gambarannya seperti ini. Ya, silakan, Pak. Siapa nih? Mau bertanya apa gimana nih? Bapak, Ibu, siapa nih? Silakan. Halo. Ini siapa nih resen nih? Nggak ada. Nggak jadi. Saya lanjut ya. Jadi turunannya ngelihat di sini ya. Nanti di-share lagi karena masih sama ya apa yang jadi target dan cascading-nya. Ya, halo. Halo. Ya. Ya, silakan. Mau bertanya bagaimana? Atau saya lanjut? Mas Lukman, kita mau tanya. Ya, silakan. Udah. Mana ini yang nanya? Hilang suaranya. Mic-nya tertutup tuh, Pak. Dilanjut aja Mas, barangkali ada gangguan. Nah, pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi cascading itu tetap dibuat yang apa yang jadi turunan Bapak Ibu
terhadap kontribusi Bapak Ibu terhadap Dinas Pendidikan gitu. Ini salah satu contoh matriks yang saya ambil dari turunan Dinas Pendidikan ya, gitu ya. Mengelola kebutuhan guru dan tendik, mengelola anjap P3K dan KKI gitu ya. Mengolah data KKI guru dari sekolah negeri gitulah. Gambarannya seperti inilah. Kalau sampai turunan di bawahnya ya. Bikinnya gimana ya, tinggal lihat patokan tadi di cascading tadi ya. Yang bisa nyambung disambungin, yang di luar nggak nyambung di sini nggak apa-apa, karena rata-rata yang nggak ada sambungannya di sana itu biasanya pekerjaannya jabatan fungsional, karena dia kan khusus mengajar gitu ya. Biasanya turunan cascadingnya nggak banyak tuh gitu ya, seperti itu. Yang mau ditanya terkait Redkin atau SKP? Jadi sambil menginfolkan kembali ya, untuk kertas jangan lupa menggunakan format F4 ya. Mas Nukman, halo. Jangan sampai salah ya. Sebentar. Mas Nukman. Ya, gimana? Mana? Ya Pak, silakan. Gimana? Mana suaranya nggak ada? Terdengar Pak, silakan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Di Renkin di ETPP itu tarikan itu belum muncul, apa nunggu saja Mas Nukman? Ada targetnya nggak di Esakip? Coba koordinasi sama Mas Adit ya bagian keuangan ya, karena biasanya target perkinnya Kasubag Tata Usaha SMA SMK tuh sama ini sama keuangan biasanya. Oh ya. iya. Nanti dilihat targetnya sama realisasinya sama nggak gitu. Kalau ada perbedaan silakan laporin ke sana ya. Karena setahu saya perkinnya sudah selesai, tapi beberapa sudin kemarin masih ada yang bermasalah tarikan perkinnya. Makanya nanti dicek pas sudah ditarik perkinnya ya, targetnya udah sama apa belum. Baik, terima gitu kasih. Ya Pak, silakan sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Terkait SKP, Renkin? Nggak ada ya? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, sudah mengikuti sosialisasi hari ini. Jadi mengingatkan kembali untuk kertasnya jangan sampai salah, tanggalnya juga jangan sampai salah. Apabila ada yang kena mutasi silakan konsultasi kalau bingung ya. Itu. Untuk Renkin juga jangan sampai lupa mengisi ya, karena kita terakhir mengisi sampai tanggal 31 Juli bulan ini ya. Gitu. Silakan diselesaikan ya. Semua apa yang jadi tanggung jawab Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya di sosialisasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nukman atas tadi sosialisasinya kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu semua bahwa SKP dibuat 10 tahun dengan periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Januari ya Bapak dan Ibu. Kemudian tanggal sasaran dan lampiran SKP pejabat penilai tanggal 2 Januari 2025. Sasaran kinerja dari mana? Sesuai dengan SOTK yang ada di Pergub nomor 57. Kemudian yang untuk eselon itu di Renkin implementasi pengembangan kompetensi PNS yang 40 jam per tahun itu dihilangkan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di Jakarta Barat 1 nanti SKP maupun Renkin dan Perkin sesuai dengan target yang sudah dijadwalkan dan tidak terlambat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu semuanya. Selamat berkegiatan di acara selanjutnya. Terima kasih Mas Nukman dan Bapak dan Ibu semua. Kalau sudah jelas semua, kita akhiri sosialisasi ini dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan laporan bahwa kita sudah melakukan sosialisasi. Izin Bapak dan Ibu dibuka semua kameranya, mau diperlihatkan muka cantik dan gantengnya Bapak dan Ibu. Hitungan ketiga ya Bapak dan Ibu. Recording stopped. Ya, Pak Totok sudah melambaikan tangan tuh. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya nih banyak nih slide-nya nih. Lanjut. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Nukman. Kembali. Terima kasih. Izin Mas. Ada Bu Ibet tuh. Terima kasih Bun. Izin Terima kasih ya Bun. Live. Terima kasih. Ya. Wawat Silakan izin Bapak dan Ibu live. semua. Terima kasih Bu. Izin live ya. Ya, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum. Ibu B 33, 32 kan 31 Mas ya. Apa? 2B kan 32 yang masuk. Kasih enggak? Sesuai mulut kita aja dulu. 31 ya. 3B. Ini 2B. 2A.